Di negeri Wakanda, sebuah provinsi subur yang dikenal dengan arsitekturnya yang futuristik dan warganya yang cinta damai, hiduplah seorang pemimpin karismatik bernama Qadir, gubernur yang dielu-elukan karena kemajuan pesat yang dicapainya selama 2 periode kepemimpinan. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang perempuan muda bernama Sally tengah berjuang membangun hidup dari reruntuhan masa lalu. Ia dikenal luas di kalangan media daring sebagai model majalah Robek, sebuah majalah digital yang terkenal dengan konten sensualnya namun digandrungi oleh banyak anak muda. Sally cerdas, ekspresif, dan selalu tampil percaya diri di balik lensa, meskipun hidup pribadinya penuh luka. Takdir mempertemukan mereka secara tak terduga. Pertama kali, hanya lewat komentar singkat Gubernur Qadir di salah satu unggahan seni digital Sally di media sosial. Komentar itu terlihat biasa. Luar biasa ekspresinya. Wakanda butuh seniman seperti ini. Tapi bagi Sally, itu seperti sebuah pintu terbuka. Sejak saat itu, percakapan mereka mulai intens. Dalam bayang-bayang sorotan publik dan tanggung jawab pemerintahan, Qadir menyembunyikan satu sisi dirinya, sisi yang merasa bebas hanya saat berbincang dengan Sally. Namun tak seorang pun tahu bahwa percikan kecil itu akan menjadi bara yang membakar reputasi, kehormatan, dan rasa percaya satu negeri. Hubungan antara Qadir dan Sally yang semula hanya berbatas layar mulai berubah. Obrolan mereka beralih dari hal-hal ringan ke percakapan larut malam, pesan-pesan personal, dan akhirnya panggilan video yang berlangsung hingga dini hari. Gubernur Qadir, yang selalu tampil tenang dan terukur di hadapan rakyat, menunjukkan sisi lain yang jauh lebih intim pada Sally. Sisi yang tidak pernah dilihat publik maupun keluarganya. Sally merasa spesial. Ia mulai memanggil Qadir dengan sapaan sayang, dan Qadir pun tak segan memberi dukungan finansial, membiayai kelas-kelas seni Sally, dan sesekali mentransfer uang, hanya agar kamu bahagia, katanya. Di balik gemerlap kota Wakanda, Sally tinggal di sebuah apartemen kecil yang ia sebut sebagai Sangkar Emas. Di sana, ia menyimpan ratusan rekaman pesan suara dan video dari Qadir, sebagai pengingat bahwa bahkan perempuan dari majalah Robek bisa dicintai seorang gubernur. Tapi tak semua yang berkilau itu adalah emas. Sally mulai menyadari bahwa setiap kali ia bertanya, "Kapan kita bisa bertemu langsung?" Atau, "Apa aku nyata untukmu?" Qadir selalu menjawab dengan jawaban diplomatis khas pejabat, manis, tapi mengambang. Tekanan pun mulai muncul. Isu kedekatan Qadir dengan seorang model online mulai beredar di forum-forum anonim. Di sisi lain, Sally merasakan perubahan dalam perhatian Qadir. Pesan yang dulunya dikirim setiap pagi kini hanya sesekali datang, dan sapaan sayang berubah menjadi, "Maaf saya sibuk." Dan di tengah gejolak hati itu, Sally baru menyadari bahwa dirinya telah positif hamil. Sally duduk mematung di depan layar ponselnya. 2 garis merah di alat tes kehamilan terasa lebih nyata daripada semua janji manis yang pernah Qadir ucapkan. Ia ingin menangis, tapi yang keluar hanya tawa getir. Satu sisi dirinya berkata ini keajaiban, anak dari pria yang ia kagumi. Tapi sisi lainnya berteriak, ini akan menghancurkanmu. Ia mencoba menghubungi Qadir, tapi tak dijawab. Begitu pula dengan keesokan harinya. Namun pada hari ketiga, muncullah sebuah pesan singkat. Sally, aku mohon, jangan buat ini jadi besar. Aku sedang berada dalam posisi sensitif saat ini. Jangan khawatir, nanti kita bicarakan secara baik-baik. Nanti, pikir Sally. Apakah hidupku ini hanya sebuah jeda bagimu? Saat itulah, rasa cinta bergeser jadi bara. Ia mulai mengunggah potongan percakapan mereka di akun pribadinya. Tak frontal, hanya cukup untuk membuat publik bertanya. Netizen pun bergerak cepat. Teori bermunculan, wajah Sally viral di media sosial. Ia dijuluki ibu negara alternatif oleh netizen Wakanda.
Kadir pun akhirnya mengirim pesan panik. "Tolong hentikan ini Sally. Aku punya istri, anak, jabatan, dan wilayah yang kuatur. Dan aku punya rahim yang membawa anakmu," jawab Sally. Media mulai mencium bau skandal. Kantor Gubernur Wakanda gelisah. Tim hukum Kadir mengirim somasi ke Sally, menuduhnya mencemarkan nama baik dan mengancam keamanan nasional. Sally yang tadinya hanya ingin diakui, kini merasa diludahi oleh sistem yang sama yang dulu ia kagumi. Ia membalas somasi itu dengan satu langkah yang tak pernah bisa ditarik kembali. Tampil di depan kamera YouTube Kanal Rakyat dan berkata, "Nama saya Sally. Saya mengandung anak Gubernur Kadir." Dan pecahlah bumi Wakanda seketika itu juga. Pernyataan Sally mengguncang Wakanda seperti gempa bumi. Media nasional membombardir berita utama dengan satu nama, Kadir. Rakyat terbelah. Sebagian menganggap Sally penebar fitnah, tapi banyak juga yang mulai curiga, terutama setelah Sally menunjukkan bukti, tangkapan layar pesan suara, video call, dan, yang paling mengguncang, foto hasil USG dengan nama lengkap anak, Zahir Kasali. Istri Kadir, yang selama ini tampil anggun dan tenang, akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers singkat. "Saya percaya pada suami saya, tapi saya juga percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi publik tak menunggu jalan. Mereka menyerbu." Tagar anak gubernur dan Kadir turun menjadi trending topik. Mahasiswa berdemo di balai kota Wakanda. Rival politik mulai bergerak, mencium darah di air. Dalam ruang krisis yang sunyi dan gelap, Kadir duduk sendiri menatap layar ponselnya. Di sana, berjejer pesan tak terbaca dari Sally. Satu panggilan masuk. "Presiden Wakanda. Kadir, kau tahu kami mendukungmu. Tapi kalau ini terus bergulir, kau harus ambil keputusan, mundur atau dihentikan." Hari itu, Kadir menghilang dari publik. Tidak ada pidato. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf. Hanya satu unggahan di akun resmi pemerintah Wakanda. Gubernur Kadir mengambil cuti tidak terbatas untuk alasan pribadi. Dan di sisi lain kota, Sally menatap layar TV sambil menggenggam perutnya yang mulai membesar. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena rasa bersalah atau takut, melainkan kemenangan yang pahit. 3 minggu setelah pengunduran dirinya, Kadir masih belum muncul di hadapan publik. Di belakang layar, ia tengah berada di luar negeri untuk mencari ketenangan dan waktu untuk merenung. Menurut juru bicaranya, ia tidak pernah membantah secara langsung, tapi juga tidak pernah mengakui. Sementara itu, Sally menjadi simbol baru di masyarakat Wakanda. Bukan lagi sekedar model majalah robek, ia kini diundang ke forum-forum perempuan, diminta bicara soal hak-hak ibu tunggal, eksploitasi digital, dan ketimpangan kuasa antara pejabat dan rakyat biasa. Namun tidak semua dukungan membuatnya bahagia. Banyak juga yang menuduhnya haus perhatian, pemeras, bahkan perusak rumah tangga. Ia tak peduli. Sally melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Zahir, yang berarti yang nyata. Anak itu lahir dengan wajah teduh yang meski ia tak mau akui dengan keras, yang sangat menyerupai dengan seseorang. Dalam diam, ada yang berubah di hati Sally. Ia tidak lagi menginginkan pengakuan dari Kadir. Yang ia inginkan hanyalah hak Zahir untuk tidak disangkal. Beberapa bulan setelah kelahiran Zahir, Sally duduk di sebuah taman kota, mengayun pelan kereta bayi sambil menatap langit Wakanda yang mulai berubah warna. Musim telah berganti. Begitu pula hidupnya. Ia tak lagi menjadi pusat pemberitaan. Sorotan media telah beralih ke skandal berikutnya. Pemilu berikutnya, drama publik yang baru. Tapi Sally tidak menyesal.
Ia telah melalui badai dan tetap berdiri, bukan tanpa luka, tapi lebih kuat. Zahir tumbuh sehat, tertawa seperti anak-anak lain. Dan setiap kali Sally menatap matanya, ia tahu bahwa segalanya, rasa malu, fitnah, kebencian, bahkan cinta yang dikhianati, semuanya ada artinya. Karena dari reruntuhan itu lahir satu kehidupan yang tak bisa disangkal. Di layar ponselnya, ada satu pesan lama yang belum pernah ia hapus. Dari Kadir. Maafkan aku Sally. Aku tidak tahu caranya jadi berani. Sally tidak pernah membalasnya. Ia tahu kini bahwa kebenaran tidak selalu butuh pengakuan untuk hidup. Dan bahwa dalam dunia yang penuh topeng, menjadi diri sendiri adalah bentuk perlawanan yang paling radikal.